Ini aku coba. Ntar ya, aku share screen dulu. Halo, Wingga. Apa, Mas? Udah kelihatan belum ini, Wingga? Udah. Nah, oke. Kita kemarin kalau nggak salah, kemarin berhentinya di nomor 8 ya? Kayaknya iya. Oke, kita lanjutin aja ya kalau gitu ya. Kemarin kan udah belajar tentang pangkat 2 sama akar 2 ya berarti ya? Nah, sekarang kita coba jawab soal dulu ya. Habis kita jawab soal yang akar 2 sama kuadrat itu, nanti kita baru belajar yang akar 3 sama akar 3. Oke, oke. Halo. Ya, Kak. Kenapa? Ya, nanti kita mulai aja ya. Jawab nomor 9 berarti. Suatu bilangan jika dikuadratkan sama dengan hasil kali dari 9 kali 3, 6. Bilangan manakah yang dimaksud? Coba kakak kasih waktu 1 menit ya. Dengarkan, Mingga, kedengaran kan kakak? Kedengaran, Kak. Tapi kertas yang buat aku belajar kemarin ketinggalan di rumah. Oh ya, nggak apa-apa. Ini ada kertas gak di sana buat coret-coret? Kita belajar aja. Maksudnya Lingga bikin dulu yang nomor 9, nanti kalau udah atau nggak bisa nanti baru kita bahas gitu. Nggak apa-apa kalau yang kemarin nggak dibawa. Ya ada sih, Kak. Oh ya udah, kalau gitu kita kerjain bareng-bareng aja ya. Ya. Oke. Bentar ya. Apa aja ini? Oke.
Oke. Halo Lingga, ini udah kelihatan belum ini coret-coretannya? Udah. Oke. Ini kita mulai ya. Kita mulai soal yang pertama. Kalau ada satu bilangan, kita kita bilang misalnya bilangannya X ya. Terus dikuadratkan sama dengan hasil dari 9 kali 36. Jadi bilangannya berapa? Coba Lingga bisa jawab nggak? Enggak. Ada kata coret-coret nggak? Enggak. Oh ya udah. Coba kalau ini nanti Lingga mau ngapain deh? Pertama-tama. Penjelasan aja, Kak. Oh ya ya udah langsung penjelasan aja ya. Kalau ada soal begini, X kuadrat sama dengan 9 kali 36. Berarti kita coba dulu X kuadrat sama dengan 9 kali 36 berapa? 9 kali 36 itu 324. X kuadrat sama dengan 324. Jadi angkanya sama dengan akar dari 324. Nah ini kan agak gede nih. Jadi ada triknya kalau akar 324. Kalau kita ini ya kan berarti kan 2 ya akar itu. Kita ambil angka 2 dari belakang. Ini angka pertama, angka kedua, pisahin. Nah, terus untuk ininya, kita lihat ini kan angka pertamanya 3. Berapa kali berapa yang paling dekat sama 3? 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4. Berarti kita ambil yang 1, karena ini kan lebih gede dari 3. Sini 1. 1 kuadrat 1 dikurang ini 2 ya sisanya. Nah, karena 2 itu lebih gede dari 1, sorry. Sorry ya, karena 2 lebih besar dari 1, jadi kita ambil yang paling besar nantinya. Apa yang paling besar? Kita lihat yang angka 24-nya ini. Yang harus belakangnya 4 kan? Yang belakangnya 4 itu ada 2 kuadrat sama dengan 4. Atau 8 kuadrat. Yang belakangnya 4. Karena tadi kita lihat 2 lebih dari 1, kita ambil yang besar. Jadi akar 324 sama dengan 18. Jadi angkanya sama dengan 18 gitu. Ngerti nggak, Lingga? Belum. Ulang ya, ulang ya, ulang ya. Kemarin diajarin nggak akar-akar kalau lebih dari 10? Bentar ya. Nah, ya udahlah ya. Ya udah, ini kan tadi kan kita mau bahas yang akar dari 324. Nah, akar ini kan artinya akar 2 ya. Karena di ini kita ambil akar 2, kita pisahin angka dari 2 terakhir. Ini kan kalau angka dari 2 terakhir kan berarti ada angka 3 sama angka 24. Sampai sini ngerti nggak? Enggak. Halo?
Halo, Lingga. Lingga, halo. Lingga, halo. Halo, Lingga. Apa Kak? Kita ulang dari awal ya. Kita pakai ada dua cara ya. Nanti kakak jelasin yang cara Kayaknya panjangnya. kurang jelas Kak, kayak volumenya tuh rendah gitu loh. Halo, ini udah kedengeran belum? Kenapa? Udah kedengeran belum ini? Halo, Iya, suaranya udah kedengeran belum ini jelas? kedengeran jelas tapi tuh apa ya Kak? Lirih gitu loh. Oh, gimana ya? Coba itu volumenya udah paling maksimal ya HP-nya? Apa? Volume yang di sana udah paling maksimal ya? Udah. Oh gitu, coba bentar ya. Kalau ini tambah ada yang lebih jelas gak nih kalau kayak gini? Terus sama aja Lingga.
Ya udahlah ya, kita mulai aja ya, Lingga, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ngerti bilang ya. Ini kan kita mau tadi akar 324. Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama, pakai pohon faktor. Jadi kita pecah 324 jadi faktor yang paling kecil, misalnya 2. Jadi sisanya berapa? 324 bagi 2 itu 1, 162 ya. Terus dipecah lagi jadi 2. Halo Lingga, bisa ikutin nggak? Oh ya udah. 3 berarti 27. Ini 39. Lalu 3. Nah, tinggal kita hitung aja berapa nih. Ya kan? Jadi kita tinggal hitung aja 2, 3, 3. Berarti tinggal 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 18. Jadi ini sama dengan 18 gitu. Atau bisa juga cara gampangnya. Nanti kalau cara gampangnya itu berguna kalau angkanya udah besar-besar. Misal ada bilangan tadi ya, akar 324. Kan ini akar 2, ya kan? Kalau akar itu kan dia akarnya 2. Jadi kita ambil 2 angka dari belakang. Jadi kita bisa pecah jadi kayak gini. 3 sama 24. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Itu kita ambil bilangan yang pertama dulu kan 3. Nah, kita harus cari bilangan apa yang kalau di kuadrat atau yang diangkat 2 tuh paling dekat sama 3. Bilang 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau kita ambil 2 kali 2 sama dengan 4. Ini nggak bisa dipakai karena lebih besar dari 3. Jadi kita pakai yang 1. Sini 1. Nah, kan kita udah tadi dapat sampai segini ya. 1. Nah, ini kan 1 kuadrat sama dengan 1. Kita kurang, hasilnya 2. Nah, terus kita ambil yang belakang, 2, 4. Karena belakangnya 4, berarti kita harus cari apa kali apa yang belakangnya ada 4-nya. Pertama kan ada 2 kali 2, 4. Yang kedua ada 8 kali 8, sama dengan 64. Belakangnya kan sama-sama 4. Kita lihat tadi, di sini kan kita hasilnya 2. Dan 2 lebih besar dari 1. Artinya dari 2 sama 8, kita ambil yang paling besar, 8. Jadi samaan 18, seperti itu. Itu kalau bilangannya udah gede. Nah, aku kasih contoh lagi satu ya. Misal ada akar dari 1936. Itu ya. Kalau kita mau pakai faktor, pohon faktor kan lama. Nah, kita bisa pakai cara yang kedua tadi. Karena ini akar, jadi kita pisahin antara dua nomor yang belakang. Yang ini kan dua nomor belakang kan, ini 1, ini 2 kan. Berarti kita pisahin 19 sama 36. Nah, jadi kita dapat 19,36. Sama kayak tadi, kita cari yang pertama, apa kali apa sama dengan 19, atau lebih dekat ke 19. Kita lihat, kalau 4 kali 4 kan 16. 5 kali 5, 25. Kita nggak bisa pakai yang 5, kita pakai 4.
Nah, udah dapat 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Kita kurangin ini 3. Ya kan? 3 lebih kecil dari 4. Oke, kita simpen. Nah, yang belakang 36 ya. Berarti sekarang kita harus cari bilangan apa yang dikali bilangan itu tersendiri sama dengan belakangnya ada 6. Bilangannya ada 4 kali 4, 16, sama apa? 6 kali 6, 36. Udah. Nah, karena 3 lebih kecil dari 4, jadi kita pakai yang kecil. Sehingga akar dari 1936 itu sama dengan 44. Kayak gitu. Oke? Oke, kalau gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu ada soal ada kotak ya, persegi. Ini persegi ya, sama semua sisinya. Ya, berarti ini semua ini sama sisi, ini sama sisi, ini sama sisi. Nah, ini luasnya 64. Lalu kita tahu informasi berikutnya itu panjang sisi persegi sebelah kiri adalah panjang sisi persegi sebelah kiri adalah 2 kali dari panjang sisi persegi di sebelah kanannya. Berarti pertama kita bisa cari panjang dari persegi ini dulu. Ini kan persegi sama sisi. Dan luasnya 64 cm kuadrat. Berarti satu sisi ini sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi kita tahu ini tuh 8 cm. Otomatis kita bisa tahu panjang sisi-sisi semuanya. Kita gambar lagi biar gampang. Kalau ini 8, ini juga 8, ini juga 8. Berarti ini 4. Ini juga 4. Karena 8 kurang 4. Kurang 4 ini sama dengan 4. Ini 4, ini 2. Karena ini juga 2, berarti ini 2, 2, 2. Berarti panjang semuanya ini, keliling bangunnya adalah, kita hitung aja. Jadi 8-nya ada 3, 8 kali 3, tambah 4-nya ada 1, 2, 3. 4-nya ada 3, tambah 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tambah 2 kali 4. Sama dengan 24 tambah 12 tambah 8. Sama dengan 44 cm. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 itu pada acara peringatan Hari Kemerdekaan RI, kelompok marching band SD Sukamaju akan membentuk formasi persegi di tengah lapangan kabupaten. Jadi, mereka akan membuat formasi persegi. Kita gambar dulu. Jika anggota kelompok marching band ada 81 siswa, berapakah banyak siswa di tiap baris? Oke, kalau kita tahu kelompok marching band ada 81 siswa. Berarti kita bisa analogkan luas dari persegi ini sama dengan 81. Sehingga kalau kita mau tahu berapa banyak orang di tiap baris, tinggal di akar 81. Sama dengan 9. Karena 9 kali 9 sama dengan 81. Berarti ada 9 anak per baris gitu ya berarti. Lanjut ke soal berikutnya.
siswa suatu sekolah dasar sebanyak 144 orang. Lalu mereka akan berpose membentuk formasi persegi untuk membuat foto tahunan sekolah. Berapakah banyak siswa pada tiap baris? Ya, ini sama kayak tadi, ada persegi. Dia bilang ada 144 orang di dalam, berarti kita bisa analogkan 144 itu sebagai luasnya. Tinggal kita akar aja berarti kayak tadi sama soalnya. Dengan 12, karena 12 kali 12 sama dengan 144. Gitu. Oke. Soal berikutnya ada sebuah sawah yang berbentuk persegi dengan luas 324. Kita gambar lagi persegi, luasnya 324. Ia ingin memagar sekeliling sawah dengan bambu. Berapa banyak bambu yang diperlukan apabila satu batang bambu memagar 2 cm. Ya nggak? Berarti pertama kita harus cari berapa panjang ini dulu. Dengan cara kita bisa melakukan akar dari 324. Sama dengan berapa tadi? Kalau kita pakai cara yang pertama tadi, kan kita bisa pakai pohon tuh. Jadi 2, 162, 2, 81, 3, 27, 39, 3, 1. Sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Ya kan? Berarti di sini 18 cm. Karena satu batang bambunya 2 cm, berarti dia butuh 9 bambu di tiap sisi. Karena itu dari 18 cm bagi 2 cm. 9. Sehingga berapa banyak bambu yang diperlukan? Karena ada 4 sisi, jadi 9 kali 4. 36 bambu. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada soal Karin membuat taplak meja berbentuk persegi dengan luas 3.600 cm kuadrat. Supaya indah, Karin menghiasi tepi tapak meja tersebut dengan menggunakan renda. Berapa meter panjang renda yang diperlukan Karin? Oke. Kita bilanglah ini taplak meja dengan luas 3.600 cm kuadrat. Supaya indah, Karin menghiasi tepi taplak meja tersebut dengan menggunakan renda. Berapa meter panjang renda yang diperlukan? Oke, berarti gampang ya ini ya. Berarti kita tinggal cari, karena sama sisi semua, kita tinggal cari berapa panjang ini. Dengan cara akar 3600. Ya, kita tinggal bagi 2 aja, karena ini akar 2, kita ambil. 2 dari belakang kan dibagi 3600. Akar dari 36, 6. 00 ya 0 gitu. Jadi akar dari 3.600 sama 60. Berarti ini 60 cm, ini 60 cm. Nah, sehingga berapa panjang renda yang diperlukan? Tinggal 60 kali 4. Sama dengan 240 cm. Kayak gitu. Lanjut. Sekarang ada soal luas kebun Pak Marto berbentuk persegi. Persegi lagi. Kebun tersebut sama luasnya dengan kebun Pak Maman. Kebun Pak Maman berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 dan lebar 90. Nah, ini punya Pak Maman ya. 40. Ya, Pak Maman. Nah, di sini kan berarti luasnya sama dengan 40 kali 90, sama dengan 3.600. Nah, sekarang untuk Pak Marto, itu kan dia perseginya sama sisi. Dengan luas yang sama. Berarti satu sisi ini sama dengan
akar dari 3.600, yaitu 260 segitu ya. Berarti panjang meter kebun Pak Marto adalah 60 kali 4, 240 cm gitu. Oke. Soal-soal yang pangkat 2 dan akar 2 itu udah selesai. Sekarang kita lanjut pembahasan dari berpangkatan 3 dan akar pangkat 3 ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Pangkat 3. Oke, sebenarnya pangkat 3 tuh mirip sama pangkat 2 ya. Kalau misalnya kita ada bilangan 1 pangkat 3, itu sama dengan 1 kali 1 kali 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Gitu ya. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Seterusnya sampai 9 pangkat 3 atau 10 pangkat 3. 9 kali 9 kali 9. 10 kali 10 kali 10. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang gimana kalau kita ada bilangan lebih dari 10? Misalnya 15 pangkat 3 sama dengan berapa? Ya sama dengan 15 kali 15 kali 15. Tapi kan kalau kita hitung begini kan repot ya, panjang ya. Nah, ada triknya. Jadi kita sebenarnya bisa pecah 15 menjadi 10 tambah 5. Nah, dia tinggal 10 tambah 5 pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita ada begini, misalnya kita ada bilangan A plus B di pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 tambah 3 dikali A kuadrat B tambah 3 AB kuadrat tambah B pangkat 3. Sehingga ini nanti bisa kita 10 pangkat 3 ditambah 3 10 kuadrat kali 5 tambah 3 10 kali 5 kuadrat tambah 5 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 tambah ini berapa? 500 kali 3 1500 ditambah 3 dikali 250 ditambah 5 pangkat 3 sama dengan 1000 ditambah 1500 ditambah 750 ditambah 125 sama dengan total sama dengan 3375 gitu. Oke. Coba kita pakai contoh satunya ya. Nah, 27 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa pisah 27 sebagai 20 tambah 7 pangkat 3. Ya, kita pakai tadi 20 pangkat 3 ditambah 3 dikali 20 kuadrat dikali 7 tambah 3 dikali 20 kali 7 kuadrat ditambah 7 pangkat 3. Sama dengan 20 pangkat 3 ditambah 3 kali 2000
1.800 tambah 3 dikali 20 kali 49 berapa? 20 kali 49 itu 50 kali. Sama dengan 20 pangkat 3 tambah oleh 3 dikali 2.800 ditambah 3 dikali 49 kali 2 1890 kali 980 tambah 7 pangkat 3 yaitu 8.000 karena 2 pangkat 3 nolnya tinggal ditambah 3 tambah 8.400 ditambah 0,4 2940 ditambah 7 pangkat 3 49 kali 7 34 3 sama dengan 19683 gitu. Nah, gimana pengaplikasian pangkat 3 itu? Kita bisa hitung volume sebuah cube kubik atau misalnya kita bisa menghitung volume sebuah kubus gitu ya. Misal kita ada kubus Iris bilang, Bos. yang ada panjangnya A kali B kali C. Nah, untuk volumenya itu A kali B kali C. Ya kan? Kalau ini semua sama sisi, misalnya kita ada 3 cm kali 3 cm kali 3 cm, berarti volumenya sama dengan 3 kali 3 kali 3, 27 cm kubik gitu. Atau sebaliknya, kalau misal kita dikasih tahu volume sebuah kubusnya itu sama dengan misal berapa? Misal 2.700 misal cm kubik. Nanti dicari berapa panjang satu sisi. Ya udah, berarti kan ini kan bilanglah ini A kali A. Berarti A pangkat 3 sama dengan 2.700. A sama dengan akar dari 2.700 sama dengan ini kan 9 30 ya. 30. Bukan 30 karena kita bagi aja. Ini kan akar dari 273. Ya udah, tinggal 3 ditambah 1 0 aja. Jadi 30. Jadi 1A sama dengan 30 cm. Kayak gitu. Sekarang kita ke akar ya berarti ya. Sebenarnya sama aja, misal kita ada bilangan akar 3 dari 64. Nah, kita bisa pakai akar pohon. Jadi kita bagi dulu 64 jadi 2. Di sini berarti 32. 2, 16, 28, 24,
2, 2 gitu ya. Nah, berarti kita bisa, karena ini akarnya pangkat 3, berarti kita harus cari per 3 gitu. Berarti ini kan 1 kan, terus ini 2. Berarti akar dari 64, akar pangkat 3 dari 64 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau kita mau tes, 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Gitu. Atau kita bisa pakai cara gampang lagi. Misalnya kita ada akar pangkat 3, 5, 8, 3, 2. Nah, sama kayak yang tadi, karena ini akarnya pangkat 3, berarti kita ambil 3 angka dari belakang. Ini 1, 2, 3. Berarti kita bagi di sini. Nah, berarti kita dapat 5 sama 8, 3, 2. Itu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari aja angka yang paling dekat sama 5 apa? Kan salah 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kita ambil yang 1. Nah, sekarang kita lihat 3 digit belakang. Belakangnya kan angkanya 2. Nah, berarti kita harus cari apa yang dikali apa sama dengan belakangnya ada 2. Ya kan? Nah, kalau kita cari dari 1, nggak mungkin 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau 2 pangkat 3, kalau 2 pangkat 3 kan 8. Kalau 3 belakangnya pasti 7. 4 belakangnya 4. Ya, yang belakangnya 2 apa? Cuman ada 1, yaitu 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kan 64. Kali 8 kan 3, ada 2-nya nih. Ya kan? Berarti ada angka belakangnya 2. Sehingga ini kita ambilnya 8. Jadi akar 3 dari 5, 8, 3, 2 sama dengan 18. Kayak gitu. Kayak gitu kalau nggak mau pakai pohon faktor kayak gitu. Nah, coba lagi ya. Misal kita ada akar 3 dari 4096. Sama kayak tadi, kita bagi menjadi 4 sama 096. Karena kan kita ambil 3 dari belakang. Nah, sehingga yang pertama, angka digit pertama ini pasti 1. Kenapa? Kenapa 1? Karena kalau 2 kali 2 kali 2 itu udah 8. Udah lebih besar dari 4. Jadi kita nggak pakai, kita pakai yang 1. Ya, sekarang kita tinggal lihat digit yang 3 tadi, 96. Kita harus cari bilangan apa yang kalau dikalihin di angka 3 itu ada 6-nya. Ya nggak? Nah, sekarang kita pilih yang paling mendekati 96. Jadi kita ada 4 kali 4 kali 4 itu sama 60. 4, bilanglah 5 kali 5 kali 5. Ambil yang belakangnya 5. Nah, kalau 6 kali 6 kali 6 berapa? Pas 96. Jadi di sini kita bisa pastikan 6. Sehingga akar 3 dari 4096 sama dengan 16. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi intinya kalau kita mau melakukan akar pangkat 3, kita harus hafal
pangkat 3 yang gampang-gampang dari 1 sampai 10. Jadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya sampai 10 kali 10 kali 10. Nah, habis itu baru kita bisa pakai cara yang kayak tadi, kayak gini, biar lebih gampang. Oke. Mungkin itu aja dari kakak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan masih belum ngerti, nanti bisa tanya via WA ya, Lingga ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya Google Meet-nya. Makasih, Lingga. Makasih ya, Kak.